Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Rizal Musyaf Husniain. Saya di sini akan menyampaikan tentang nilai-nilai anti korupsi. Nah, nilai anti korupsi di sini terbagi menjadi tergolong ada 9 buah. Yang pertama ini adalah kejujuran, kedua kepedulian, ketiga kemandirian, kedisiplinan, dan kelima tanggung jawab karena bekerja keras, ketujuh kesederhanaan, kedelapan keberanian, dan terakhir adalah keadilan. Nah, yang pertama ini yang akan kita bahas adalah kejujuran. Kejujuran di sini yang berarti adalah kita mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang ditutup. Dalam Islam juga telah disebutkan dalam Quran, yaitu surah Al-Ahzab ayat 70 surah 33, yang Allah berfirman dalam surahnya yaitu dan yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya Islam juga sudah kita untuk berkata yang benar, demi kebenaran, tidak ada yang ditutup-tutupi. Walaupun itu adalah kebenaran itu pahit, tetap katakan saja. Dan dalam bahasa Arab yang berbunyi walau kana murran, katakanlah sebenar-benarnya walaupun itu pahit. Itu poin pertama. Oke, di poin kedua ini yaitu kepedulian itu seperti tolong menolong, bukan terhadap sesama, gotong royong. Jadi kita tuh harus bukan terhadap orang lain. Ya, ada juga satu buat korupsi. Kalau korupsi itu seperti kita harus tahu, oh mana yang lebih penting, mana yang lebih penting. Jadi ya kebukaan masing-masing lah intinya itu. Yaitu kemandirian. Jadi kemandirian adalah poin ketiga dari 9 buah tadi. Kemandirian ini berarti mandiri itu berdiri di atas kaki sendiri, jadi tidak memerlukan bantuan orang lain dan memerlukan usaha orang lain. Jadi netral dari diri kita sendiri. Kemandirian ini juga penting dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian tidak akan mampu memimpin orang lain. Ini poin yang keempat setelah kemandirian yang ketiga. Yang keempat ini adalah tentang kedisiplinan. Kedisiplinan juga sudah disebutkan dalam Islam, yaitu surah Al-Asr yang berbunyi ayat 1-2 yang berbunyi wal asr innal insana lafi khusr. Nah, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi Allah itu bersumpah bahwasanya demi waktu. Jadi waktu itu adalah hal yang berharga, karena dalam makhluk itu yang berbunyi al waktu asman dan dahab. Waktu itu lebih berharga daripada uang. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Jadi waktu itu tidak bisa disia-siakan. Jadi disiplin ini juga banyak menyangkut waktu. Jadi bagaimana kita disiplin dengan waktu, tidak korupsi waktu. Jadi benar-benar dipakai waktu itu, karena waktu ini penting sekali dalam disiplin. Selanjutnya yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah seperti kita melakukan tindakan apa yang telah kita lakukan sebelumnya, apa yang telah kita ucapkan sebelumnya, maksudnya seperti kita menepati janji, tidak melanggar aturan. Ya, tanggung jawab itu tidak hanya itu saja, tanggung jawab terhadap diri sendiri juga perlu, seperti belajar bersungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, dan mengerjakan tugas dengan baik, dan menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Ini juga termasuk tanggung jawab.
amanah itu sangat berat. Itu juga memerlukan tanggung jawab yang betul-betul tanggung jawab. Tapi yang kadangnya adalah tentang kerja keras. Kerja keras juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, inna atyaba kasbi rajuli min yadi. Pendapatan yang terbaik dari seseorang adalah hasil jerih payah tangannya sendiri. Jadi kerja keras ini kita seperti kita tidak mencuri, tidak memalak hasil orang lain, tidak mengambil hak orang lain, itu namanya kerja keras sendiri. Jadi tidak mengambil hak orang lain itu maksud kerja keras, karena menikmati hasil kita sendiri. Ya intinya dari kita sendiri lah bahasanya itu. Kerja keras juga dilakukan dengan cara sungguh-sungguh, ikhtiar kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, itu maksud dari kerja keras. Yang ketujuh, poin ketujuh yaitu tentang kesederhanaan. Kesederhanaan juga adalah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, ya sesuai kemampuannya lah. Ya, namun kesederhanaan ini juga termaksud dari sifat Nabi, yaitu qanaah. Qanaah itu ya sederhana, tidak berlebihan lah, secukupnya aja, tidak boros, tidak terlalu mewah-mewahan, ya sesuai dengan kebutuhannya lah. Kalau kita melebihi batas kesederhanaan itu berarti ada sombong. Jadi kemewahan harta itu tidak baik, bisa membuat orang itu iri dan dengki, yaitu atau juga penyakit iri dengki yang dinamakan hasad. Ini bahaya sekali bagi orang-orang di sekitar kita. Makanya kita perlu hidup sederhana. Yang ke-8 yaitu tentang keberanian. Keberanian menegakkan kebenaran, maksudnya adalah bentuk keberanian ini memang bukan hal yang mudah. Namun Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bentuk keberanian ini menghadapi penguasaan zalim adalah jihad yang paling utama. Berikut hadisnya, afdalul jihad kalimatu adil inda sultanin janir. Artinya jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran atau berkata yang baik di hadapan penguasa yang zalim. Jadi di sini maksudnya adalah misalnya kita ini jika diperintahkan musim apa? Jadi kita ini adalah jika kita ini adalah jadi kita ini apabila ada penguasa yang zalim di suatu perkampungan, maka haknya masyarakat adalah mengatakan kebenaran kepada sang penguasa tadi. Karena